Jumlah Bitcoin yang beredar sudah di limit 21 juta. Akibatnya, Bitcoin akan makin langka dan mendorong kenaikan harga Bitcoin di masa depan. Tentu hukumnya simple, supply dan demand. Supply makin sedikit, sedangkan demand-nya makin banyak. Dan supply bisa makin sedikit karena adanya event Bitcoin halving tiap 4 tahun sekali, di mana imbalan yang diterima oleh miner untuk setiap blok yang berhasil mereka tambang akan dipotong sampai setengahnya. Jadi, Bitcoin makin langka karena makin sedikit Bitcoin baru yang akan masuk ke sirkulasi. Di sisi lain, demand makin banyak. Makin banyak investor retail, makin banyak investor institusional, dan makin banyak investor negara. Sebagai contoh, MicroStrategy, Marathon Digital, dan juga Tesla. Bahkan MicroStrategy juga udah launch Bitcoin Investment Plan sebesar 42 miliar dolar. Yang artinya uang sebanyak ini semuanya akan digunakan untuk beli Bitcoin. Lalu, negara yang paling terkenal dan udah pakai Bitcoin sebagai alat investasi dan juga alat bayar yang sah adalah El Salvador. Dan hal ini akan segera diikuti oleh pemerintah Amerika yang berencana untuk menambah kepemilikan Bitcoin mereka dalam treasury. Dari 207.000 Bitcoin akan jadi 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun ke depan. Artinya, tiap tahun pemerintah Amerika akan beli 200.000 Bitcoin. Lalu, semua Bitcoin yang sudah dibeli akan di-keep selama minimal 20 tahun sebelum akhirnya pemerintah boleh kembali menjual Bitcoin tersebut. Dan program ini dibuat tentunya ada tujuan, dan berdasarkan artikel milik Matthew Siegel dari VanEck, pemerintah ingin mengurangi rasio hutang terhadap pemasukan. Dan kalau bisa, program Bitcoin Treasury ini digadang-gadang akan menghapus utang Amerika secara total, debt free di tahun 2049. Dan ini mungkin aja terjadi karena adopsinya itu makin luas dan harga Bitcoin diproyeksikan naik tiap tahun 25%, sehingga bakal menyentuh harga 42 juta dolar di tahun 2049. Jadi, ada potensi kenaikan harga Bitcoin 400 kali dalam 20 tahun. Dan mungkin aja banyak dari kamu yang skeptis dan bilang itu cuma mimpi. Yah, bisa jadi. Tapi mungkin aja ini terjadi. Melihat sejarah El Salvador, ada chance untuk ini berhasil. El Salvador mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang adopsi Bitcoin sebagai cadangan devisa dan alat bayar yang sah. Keputusan berani yang diambil oleh Presiden Nayib Bukele ini mengundang perhatian dunia, dan tentunya banyak pro dan juga kontra. Walaupun begitu, pemerintah El Salvador itu tetap komit dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung keputusan ini. Sebagai contoh, meluncurkan dompet digital bernama Chivo yang memungkinkan untuk warga menyimpan dan menggunakan Bitcoin. Lalu, pemerintah juga memasang ratusan ATM Bitcoin di seluruh negeri untuk memudahkan warganya akses Bitcoin. Dan yang ketiga, yang paling bikin harga Bitcoin akan makin tinggi adalah menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa negara. Sejak November 2022, El Salvador secara rutin beli 1 Bitcoin tiap hari, dan strategi ini dikenal sebagai dollar cost averaging, yang akan mengurangi resiko dengan beli aset secara berkala terlepas dari fluktuasi harganya. Dan sejauh ini, El Salvador telah sukses dengan kebijakan mereka dan telah mengumpulkan 6.011 BTC, hampir 600 juta dolar atau 10 triliun. Dan berkat program ini, rating negara berhasil naik dari CCC Plus jadi B-. Dan yang paling gokil, IMF Dana Moneter akan menyalurkan 1,4 miliar dolar lagi kepada El Salvador dalam 40 bulan mendatang. Walaupun sudah tahu kalau mayoritas dari dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk beli Bitcoin. Makanya aku bilang, mungkin saja tahun ini bakal jadi tahun terakhir untuk kamu beli Bitcoin dengan harga under 100.000 dolar. Jadi buat kamu yang tertarik untuk beli dan simpan Bitcoin sebagai aset investasi jangka panjang, bisa nonton videoku yang ini, di mana aku udah rekomendasikan beberapa aplikasi seperti Indodax, Pintu, ataupun Peluang untuk beli Bitcoin pertama kamu. Dan pada video kali ini, aku akan ajarin caranya beli Bitcoin pakai aplikasi Peluang, dan layar handphoneku bisa kamu lihat ada di samping sini. Nah, pada saat video ini dibuat, aku mau disclaimer dulu kalau harga Bitcoin itu fluktuatif, dan pada saat video ini dibuat, harganya bergerak di rentang 95.000 sampai 105.000 dolar. Jadi, bisa aja kamu beli Bitcoin dengan harga yang lebih murah
Dan bisa aja kamu beli Bitcoin dengan harga yang lebih mahal. Tapi kalau kita yakin kalau harganya beneran akan menyentuh 42 juta dolar di tahun 2049, maka video ini tepat buat kamu. Oke, kalau kamu udah yakin, langsung aja kita buka aplikasi peluang kita. Dan aku punya aset di kripto pada saat video ini dibuat 31,317 ribu, di mana ada dua aset kripto yaitu Bitcoin dan juga Ethereum. Bitcoin 19 juta dan Ethereum 11 juta. Dan aku berencana untuk mengubah komposisi investasi ini di mana Bitcoin 80% dan Ethereum sisa 20%-nya. Makanya pada video kali ini aku cuma akan investasi di Bitcoin aja. Nah, caranya gampang banget. Pertama-tama kita harus deposit dulu dengan cara klik dompet yang ada di bawah. Lalu berikutnya aku punya saldo itu 20.000 dan kita klik top up di saldo IDR. Dan ada beberapa pilihan untuk kita transfer ataupun ke e-wallet seperti GoPay. Ada biayanya dan untuk bebas biaya kita bisa direct bank transfer ke Bank BCA. Lalu kita harus ikutin instruksi sejelas-jelasnya seperti nomor rekening itu harus benar dan jumlah nominal transfer harus tepat seperti yang ada di layar. 10.045.444. Harus sama persis karena kalau nggak sama persis maka dana akan di-refund dan proses refundnya memakan waktu 7 hari kerja yang mana akan sangat lama dan kamu pastinya akan was-was apakah dananya akan balik ataupun tidak. Nah, makanya aku pengen ingetin untuk transfer sesuai dengan nominal yang ada di aplikasi. Lalu kalau udah jelas dan kita bisa cek uangnya udah berhasil masuk dalam waktu kurang lebih 5 menit, uangnya akan masuk dan kita langsung bisa pergunakan untuk beli aset investasi kita. Dan pada video kali ini kita akan langsung beli aja Bitcoin dengan harga per satu Bitcoinnya 1.590.000 dan aku udah punya 0,012 BTC. Dan berdasarkan riset, untuk kita bisa bebas finansial di masa depan, kita cukup punya 0,1 BTC. Perjalananku masih cukup panjang, dan buat kamu yang pengen ikutin, bisa gabung di grup Telegram kita, Exit Plan ID, dan linknya udah ada di deskripsi, di mana ini bakal jadi komunitas kita untuk saling menguatkan ketika investasi, karena memang kan kita tujuannya untuk maraton investasi, bukan sprint dan dapat keuntungan jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang. Jadi kalau kamu udah yakin, langsung aja kita klik tombol beli, dan berikutnya aku udah beli 10.045.444 dan dapat 0,006 BTC. Dan pembeliannya udah berhasil dan kita bisa lihat bahwa BTC ku udah bertambah jadi 29.802.000. Nah, aku dapat keuntungan 24,06% dan di Ethereum aku dapat keuntungan 18,9%. Oke, itulah sedikit tutorial caranya beli Bitcoin dengan menggunakan aplikasi peluang, dan aku sempat bikin juga tutorial untuk beli Bitcoin pakai aplikasi Pintu di video ini. Jadi intinya, kita beli Bitcoin di mana aja itu sama aja. Yang pasti ketika kita udah beli Bitcoinnya, jangan sampai kita simpannya serampangan. Kita harus jaga akun kita, dan kalau kamu mau belajar, aku sarankan untuk kita simpan aset kita di Cold Wallet. Ada beberapa rekomendasi Cold Wallet yang aku ceritain di video ini, linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!